Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Ridwan Citra Kreator ya. Oke, sekarang saya akan mencoba membahas tentang PMT dengan payment. Payment di sini fungsinya adalah untuk mencari besaran angsuran yang akan kita tanggung atau yang akan kita bayarkan pada saat kita mempunyai suatu kredit ya, dari nilai tertentu dengan bunga tertentu seperti itu ya. Dengan tenor tertentu juga ada tiga ya. Nilai kredit, terus bunga dengan tenor cicilan ya. Oke, periode cicilan. Oke, sekarang saya akan praktekkan langsung dengan menggunakan Excel maupun dengan menggunakan Google Sheet ya. Kita akan membandingkan langsung antara dua ini. Oke, di sini ada studi kasus tadi. Yang studi kasusnya adalah Intan membeli laptop seharga 8 juta. Berarti ini harga kreditnya ya, dengan bunga 10%. Di sini adalah bunganya. Terus cicilan selama 4 tahun, berarti ini periode kreditnya ya. Terus Intan berlangsung secara tetap, di sini unitas ya, jadi secara tetap untuk pembayarannya. Dan berapa besaran angsuran, ini cari adalah berapa besaran angsuran. Oke, saya sudah menulis yang diketahui. Yang pertama adalah harga kreditnya 8 juta, bunga tadi 10% dan tenor 4 tahun. Oke, sekarang kita akan mencari angsuran dengan menggunakan rumus PMT atau payment. Angsuran kita tahu bahwa terdiri dari dua nilai ya. Yang pertama adalah nilai angsuran pokoknya ya. Yang kedua adalah nilai bunganya per periode ya. Nah, di sini kalau angsuran ini adalah sudah combine dua-duanya. Kalau yang IPMT dan PPMT di sini, untuk IPMT sendiri untuk mencari bunga per periode. Kalau PPMT adalah angsuran pokoknya. Angsuran pokok. Oke. Jadi seharusnya angsuran ini akan sama nilainya dengan penambahan antara bunga dan angsuran ya. Saya ulang ya, angsuran di sini nilainya akan sama dengan jumlah antara bunga per periode dan angsuran pokok. PMT akan sama nilainya sama dengan penjumlahan antara IPMT dan PPMT ya. Oke, kita akan praktekkan. Pertama PMT dalam kurung rate adalah presentasi bunga, koma enter adalah tenornya ya, koma lagi di sini adalah harga kreditnya dengan mengikut sertakan minus ya, minus negatif harga kredit dalam kurung tutup enter. Oke, kita menemukan angsuran ya. Angsurannya berarti yang harus dibayar Intan 2.500.000 per periode. Oke, periodenya apa? Di sini per tahun. Oke, sekarang bunga per periode ya. Di sini kita bisa menggunakan rumus IPMT. Tambahnya seperti sama dengan IPMT dalam kurung ya, rate-nya tadi bunga, pernya ini kita contoh 1 ya. Periode keberapa? Periode 1 namanya. Koma dan tenornya adalah 4. Oke, koma PV-nya adalah minus lagi yang negatif harga kredit. Dan kurung tutup enter. Oke, ditemukan 800.000. Saya coba copy untuk oke. Sekarang PPMT untuk mencari angsuran pokoknya ya, sama dengan terus PPMT dalam kurung ya, dan rate-nya adalah presentasi bunga, koma
periodenya kita samakan dengan bunga per periode tadi ya, 1 ya, per 1 dengan jumlah periodenya adalah 4, atau kita klik sini tenor, koma, minus atau negatif harga kredit, dan kurung tutup, enter. Saya akan copy formatnya biar bagus. Oke. Nah, tadi saya udah jelaskan bahwa bunga per periode dijumlahkan dengan angsuran pokok itu harus sama dengan nilai angsuran. Kita coba ya, sama dengan sum yang kedua. Oke, sama nilainya dengan angsuran sama ya. Nah, berarti ini adalah rumusnya. Ini adalah contoh PMT ya. Ini contoh PMT. Kalau kita praktekkan ke Google ya, Google Sheet, kita contoh, saya akan copy studi kasusnya yang diketahui. Oke, sama ya, saya akan coba copy langsung. Oke, di sini nilai dia. Oke, kita langsung coba praktekkan dengan menggunakan Google Sheet ya. Nah, di sini kalian akan tahu perbedaan antara Excel dan Google Sheet pada saat menggunakan function PMT, IPMT, dan PPMT. Oke, sekarang PMT dulu. Sama ya, PMT. Oke, ada fungsinya suku bunga ya, di sini katanya suku bunga, jumlah periode, nilai sekarang. Nah, sama ya tadi ya, suku bunga bunganya 10%. Di sini kita lihat pemisahnya adalah titik koma, jadi jangan salah, harus titik koma. Terus setelah itu adalah nilai sekarang, jumlah periode dulu. Ini adalah tenor ya, titik koma dengan nilai sekarang. Nilai sekarang berarti harga kredit kita kasih negatif, harga kredit kurung tutup, enter. Sorry, ada kesalahan, kita coba ini, kita ulangi. Oh ya, IDR ini nggak dihitung angka ya, kita delete IDR nya, dan mungkin 8 jutanya kita juga delete, kita tulis. Oke, ini deh ya. Jadi format yang ada di Excel tidak bisa dipakai di Google Sheet ya, 8 juta. Formatnya dia sendiri di sini ya. Nah, udah jadi. Oke. Nah, di sini minus yang negatif ya. Tadi kita harus kasih negatif di harga kreditnya biar ini positif. Nah, 2.566 sama ya. Nah, bagaimana dengan IPMT ya? Kita langsung aja ketik IPMT untuk menghitungnya. IPMT di sini sama ya, di sini suku bunga, periode, jumlah periode, dan nilai sekarang sama persis. Jadi sama dengan IPMT dalam kurung suku bunganya berapa adalah di sini bunga, kasih titik koma, terus di periode berapa kita tadi 1 ya, jadi 1 titik koma, jumlah tenornya sama titik koma, harga kreditnya dengan negatif. Mantap. Oke, 800.000 sama ya. Nah, PPMT nya kayak gimana? Oke, sama dengan PPMT dalam kurung tadi ya, bunga dulu, koma, titik koma, sorry, terus angsuran ke berapa, 1 tadi, terus titik koma, terus tenor, titik koma, negatif harga kredit. Oke ya, enter. Oke, sama. Nah, di sini adalah contoh menggunakan PMT atau payment ya, menggunakan payment di Excel dan juga Google Sheet. Tidak ada yang beda kecuali rumusnya saja ya, pemisah ya, rumus pemisahnya ya. Kalau
Google Sheet menggunakan titik koma, kalau di Excel menggunakan koma. Oke, koma ya. Oke, ini contoh untuk perhitungan payment ya, payment untuk kredit. Oke, sekarang saya akan melanjutkan ke PV ya. Saya akan buat sheetnya ini PMT. Saya akan buat sheet baru, di sini adalah PV. Oke, saya akan gabung dengan PV dan FV dan PV. Saya coba. FV adalah future value, PV adalah present value ya. Value side, future itu value untuk depan, kedepannya, masa depan. Kalau PV atau present value itu saat ini ya, dari saat ini. Oke, saya akan buat lagi juga di sini biar akan membedakan PV, FV, PV. Oke, di sini ada studi kasus yang sudah saya siapkan. Pertama adalah FV. Oke, kita akan mencari dulu yang diketahui apa ya. Intan deposit uang di bank setiap tahun sebesar 1 juta dengan bunga 8% per tahun, 8% per tahun, dengan deposit di bank setiap tahunnya adalah 1 juta ya. Berapa total uang Intan setelah 2 tahun? Oke ya, setelah 2 tahun dengan bunga 8%, angsurannya per tahun adalah 1 juta. Kita pengen tahu nih berapa total uang Intan setelah 2 tahun. Total uang ya, plus bunganya juga berarti. Oke, sekarang kita akan praktek. Oke, depositnya setiap tahun adalah berapa tadi? Deposit setiap tahun adalah 1 juta. Oke, deposit 1 tahun, terus bunga 8%. Nah, periode yang ditanyakan adalah periode FV ya, 2 tahun. Oke, karena saya lebarkan. Oke, nah yang dicari adalah berapa total uang Intan ya. Jadi kita menggunakan total uang setelah 2 tahun. Oke, kita akan coba proses di sini. Oke, langsung saja kita menggunakan rumus FV yang sama dengan FV kurung buka. Nah, rate di sini adalah bunganya, presentasinya 8%. Kasih koma, bisa enter atau jumlah periode. Oke, seperti ini. Koma PMT. PMT adalah angsuran ya. Kalau di tadi angsuran, kalau ini adalah deposit yang dimaksudkan. Jadi FV ini adalah fungsi untuk mencari investment atau investasi ya. Nah, di sini investasi berapa sih ya setelah 2 tahun ya, punya Intan, sedangkan dia angsuran itu 1 juta dengan bunga 8%. Dia pengen tahu investasi dia 2 tahun, selama 2 tahun itu dapat berapa, seperti itu. Oke, C3. Nah, di sini langsung kita tutup aja ya, enter. Oke, sorry, di sini harusnya kasih min ya. Jadi kasih min negatif. Jadi di sini ada positif. Oke ya, jadi total uang setelah 2 tahun itu total
uangnya Intan ya, itu sekitar 2.080.000 ya. Jadi kalau hitungan manual di sini, pertama dia 1 juta ya, masukin 1 juta deposit. Nah pada saat 2 tahun dia dihitung 8%-nya ya, 8%-nya, dan dengan 8% dari 1 juta ya. Kalau tahun pertama berarti dia tanpa bunga ya, soalnya dia depositnya masih 0 ya. Pada saat kedua baru dihitung 8%, jadi 80.000 plus 1 jutanya untuk periode yang kedua, jadi totalnya memang benar 2.080.000 ya. Oke, bisa dihitung manual sepertinya. Oke, itu adalah FV. Nah sedangkan yang PV atau present value, si Intan ingin melihat berapa saldo awal yang harus ada di rekeningnya, pada saat Intan ingin mengharapkan uang 10 juta setelah 3 tahun ya. Jadi setelah 3 tahun ia berharap uangnya 10 juta, dan ia tanyakan berapa saldo awal yang harus ada di rekening dia. Oke, kalau yang ini tanyakan adalah investasi ke depannya. Kalau yang ya, kalau tadi ya, untuk future value adalah investasi ke depannya totalnya berapa. Kalau yang PV atau present value itu yang ditanya adalah saldo awalnya berapa. Oke, kita langsung ketikkan saldo awal ya, saldo awal untuk dalam kurung aja 10 juta ya, 10 juta per berapa tahun, setelah 3 tahun, selama 3 tahun. Oke, berapa sih saldo awalnya gitu ya. Oke, langsung saja kita menggunakan rumus sama dengan terus PV kurung buka, di sini adalah rate presentasi, koma adalah NP jumlah ya, dipisahkan, terus ada N periode atau jumlah periodenya 2, koma PMT, sama PMT nya adalah 1 juta, jadi minus 1 juta. Oke, terus yang diinginkan berapa nantinya, seperti itu ya. Yang diinginkan berapa, di sini adalah 10 juta. Oke, kita langsung kurung, tutup, enter. Oke, jadi si Intan butuh, di sini nggak usah minta. Ini jadi si Intan butuh 6.750 saldo awal ya, untuk mendapatkan selama 3 tahun bisa mendapatkan 10 juta ya. Ini adalah PV ya, PV. Oke, di sini kita tahu bahwa rumus FP dan PV itu seperti apa untuk pengerjaannya di Excel ya. Dia ingin mengetahui investasi ke depan menggunakan FV ya, future value. Kalau ingin mengetahui saldo awal ya, pada saat kita ingin investasi kedepannya, ingin mengetahuinya, maksudnya ingin menetapkan investasi untuk kedepannya berapa, nah itu kita menggunakan rumus PV ya, rumus PV. Oke, ini untuk rumus FV dan PV kita coba praktekkan di spreadsheet. Apakah sama? Kita akan copy aja untuk yang diketahuinya.
terus ini kita copy. Oke, lanjut. Kita akan pakai rumus. Pertama adalah untuk mengetahui total uang setelah 2 tahun, berarti menggunakan FV, future value. FV, future value, dalam kurung di sini adalah kita cek suku bunga, jumlah periode, jumlah pembayaran nilai sekarang. Oke ya. Jadi nilai sekarang kita anggap 0 ya, kalau ini sama kayak tadi, jumlah periode dan jumlah pembayaran. Oke, kita langsung jumlah bunga, kasih titik koma ya pemisahnya. Tadi kita lihat pemisahnya adalah titik koma ini, jadi kita harus menyesuaikan titik koma, terus selama periodenya adalah 2, terus titik koma lagi, depositnya adalah 1 juta, berarti minusnya negatif 1 juta, kurung tutup, enter, sama ya, 2.080.000. Oke, sekarang kita lanjut ke mengetahui saldo awal pada saat kita ingin 3 tahun depan kita ingin saldo kita menjadi 10 juta ya, investasi kita menjadi 10 juta. Kita menggunakan PV dalam kurung ya, di sini sama ya, bunga, titik koma, terus periode, titik koma, terus depositnya berapa, titik koma, dan juga investasi yang kita inginkan selama setelah 3 tahun itu berapa ya, negatif tadi 10 juta ya, 10 juta. Oke, 10 juta. Oke, langsung enter, 6.750.000. Oh sorry, di sini selama 3 tahun ya, jadi kita salah tadi nomornya. Di sini untuk periodenya kita ganti, kita manual aja 3 tahun. 3 tahun ya soalnya ya, kan kita kasih 3. Di sini juga kasih 3. C6 ya di sini ya, kasih 3. Oke, hasilnya sama 5.361. Harus ada 5 juta dulu ya, baru kita bisa nanti selama 3 tahun, setelah 3 tahun kita bisa mendapatkan 10 juta seperti itu. Oke. Oke, terima kasih untuk materi payment, terus PV dan FV cukup seperti itu. Nanti kalau ada pertanyaan tinggal sekalian komen di bawah. Terima kasih telah menonton channel kami ya. Terima kasih dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.